Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan pada kompetensi dasar yang ke-10 ini, yaitu tentang memahami dana kas kecil. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar pengelolaan dana kas kecil. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah 1. Tentang dana kas kecil atau petty cash. 2. Karakteristik dana kas kecil. 3. Tujuan pembentukan dana kas kecil. 4. Persiapan pengelolaan dana kas kecil. Dana kas kecil atau petty cash adalah merupakan sejumlah dana perusahaan yang dibentuk khusus untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya bersifat rutin dan relatif kecil. Sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik dana kas kecil. Karakteristik itu adalah ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dana kas kecil. Misalnya, A. Adanya batasan dalam jumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh setiap perusahaan. Misalnya, kas kecil digunakan untuk membiayai pengeluaran di bawah 5 juta. Jadi di atas 5 juta nanti tidak menggunakan dana kas kecil ya. B. Digunakan untuk mendanai transaksi dengan nominal relatif kecil yang bersifat harian dan rutin. Ini misalnya untuk pembelian alat tulis kantor, pembayaran konsumsi rapat, dan pembayaran iuran pemeliharaan kantor, dan lain-lain ya. Yang C, disimpan pada tempat khusus berupa kotak kecil yang biasa disebut dengan cash box atau di dalam amplop. D, penanganannya dilakukan oleh seorang petugas keuangan atau junior kasir atau sekretaris. Kemudian, apa sih tujuan pembentukan dana kas kecil? 1. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. B. Mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya dadaan dan tidak terencana sebelumnya. C. Mempercepat proses pengadaan perlengkapan perusahaan yang sifatnya segera. D. Meringankan beban staf atau karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dan relasi bisnis pimpinan. Persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana kas kecil? A. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pembentukan dana kas kecil, yaitu bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal dan laporan, dan bagian pemegang dana kas kecil atau sekretaris. Kemudian yang B itu prosedur pengajuan dana kas kecil. C. Formulir pengajuan dana kas kecil. D. Pembentukan dana kas kecil. Dan E adalah pedoman pengendalian dana kas kecil. Sekarang kita masuk kepada materi yang A, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama adalah bagian utang. Dalam pembentukan dana kas kecil, bagian utang ini memiliki tugas sebagai berikut. A. Menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari kepala bagian keuangan. B. Membuat bukti pengeluaran kas dalam rangkap 3. Lembar pertama dan ketiga diserahkan kepada bagian kasa dan dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil tersebut ya. Kemudian lembar kedua diserahkan ke bagian buku pembantu. Paham nak ya? Yang C, mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti kas keluar yang belum dibayar. Kalau kita mengeluarkan uang kas tetapi belum dibayarkan, itu berarti kita utang. Nah, gitu kan ya. Jadi utang kita itu dicatat ke dalam buku tersebut yang berfungsi sebagai buku pembantu utang. D. Menerima bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang telah dicap lunas dari bagian kasa dan dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. E. Mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai data bukti pengeluaran kas yang telah dicap lunas dalam daftar bukti kas keluar pada kolom yang disediakan. F. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang telah dicap lunas tadi ya
kepada bagian jurnal dan laporan. Yang melakukan cap lunas siapa? Iya betul, jadi bagian kasa ya. Nah sekarang apa sih tugas bagian kasa? 1. Menerima bukti pengeluaran kas lembar ke-1 dan ke-3 dan dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. B. Menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan kas. C. Membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar ke-1 dan ke-3 serta surat pembentukan dana kas kecil. D. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar ke-1 kepada bagian utang dan dilampiri surat bukti pembentukan dana kas kecil. Dan lembar ketiga yang telah dicap lunas diserahkan kepada pemegang dana kas kecil bersama dengan cek yang bersangkutan. 3. Bagian jurnal dan laporan. Tugasnya A. Menerima bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang telah dicap lunas dan dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. B. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas. C. Mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil dalam map arsip bukti pengeluaran kas. Ini berupa voucher ya, yang sudah dibayar. 4. Pemegang dana kas kecil atau sekretaris. Tugasnya A. Menerima cek dan bukti kas kecil dari bagian kasa. B. Mencairkan cek ke bank dan mengelola dana kas kecil sesuai kebutuhan. C. Mengarsipkan bukti kas keluar. Tadi yang A adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana kas kecil ya. Sekarang yang B ini adalah prosedur pengajuan dana kas kecil. Dalam pengelolaan dana kas kecil, prosedur pengajuan dana kas kecil yang harus dilakukan oleh pihak pengelola dana kas kecil itu sebagai berikut. 1. Sekretaris membuat permohonan pengajuan dana kas kecil dengan mengisi formulir pengajuan dana kas kecil yang ditujukan kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Nah, jadi yang membuat formulir itu nanti sekretaris nak ya. Sekretaris bagian, bukan sekretaris perusahaan induk ya. 2. Sekretaris melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan serta dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan dana kas kecil seperti bukti transaksi pengeluaran kas. Nah, jadi sekretaris itu nanti dalam mengajukan formulir pengajuan dana kas kecil itu dilampiri dengan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang sudah disetujui oleh pimpinan beserta dengan bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil. 3. Jika permohonan disetujui, sekretaris akan menerima dana pengisian dana kas kecil dari bendahara perusahaan berupa sejumlah uang tunai. Kalau formulir pengajuan dana itu disetujui, maka sekretaris akan menerima dana tersebut dari bendahara perusahaan berupa uang tunai, ya nak ya. 4. Sekretaris mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, kemudian menandatanganinya dan diketahui atau disetujui oleh pimpinan serta dilampiri dengan fotokopi cek jika menggunakan cek. Nah, jadi anak-anak, setelah sekretaris itu menerima dana tersebut, maka dana tersebut dicatat ke dalam bukti kas masuk, diketahui oleh pimpinan perusahaan. 5. Sekretaris baiknya menyimpan kas kecil tersebut di dalam peti uang khusus yang berukuran kecil atau cashbox. 6. Bukti kas masuk disimpan dalam ordner dan disusun secara rapi sesuai aturan yang ditetapkan perusahaan. 7. Sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan perusahaan. Segala pengeluaran harus disertai dengan bukti-bukti transaksi yang valid seperti kwitansi, nota, faktur, dan sebagainya.
8. Setiap terjadi pengeluaran, sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar. Setelah itu, satukan bukti kas keluar tersebut dan berilah nomor urut bukti berdasarkan tanggalnya. 9. Setelah jumlah dana pada kas kecil atau uang tunai telah menipis atau mencapai limit, sekretaris dapat melakukan prosedur pengajuan uang tunai kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan kembali. Jadi, sekretaris boleh mengajukan formulir pengajuan dana ke perusahaan atau ke bagian keuangan apabila uang yang ada dalam unit tersebut sudah menipis atau sudah mencapai limitnya. Itu nak ya. Kalau masih banyak ya tidak boleh mengajukan dana kas kecil lagi gitu. C. Formulir pengajuan dana kas kecil. Dalam pengelolaan dana kas kecil dikenal prosedur pengajuan uang tunai atau kas kecil, yaitu ketika jumlah saldo dari kas kecil telah mencapai limit, jumlahnya telah menipis atau telah memenuhi masa 1 bulan. Sekretaris atau pihak yang berwenang harus segera menyiapkan dokumen yang terkait dengan pengajuan dana kas kecil tersebut, yaitu formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, anak-anak, ini adalah contoh formulir pengajuan dana kas kecil ya. Ini bentuknya kotak, kemudian judulnya formulir pengajuan dana kas kecil. Kemudian format-formatnya, dana untuk bagian apa. Kalau di sini dituliskan pemegang dana kas kecil ini di bagian apa gitu ya. Kemudian periode kas kecil ini diajukan untuk bulan Juli 2019. Dana awal kas kecil ini 10 juta rupiah. Karena sudah habis maka diajukanlah 10 juta rupiah juga. Keterangannya, dana tersebut digunakan untuk pembentukan dana kas kecil. Jumlahnya 10 juta. Totalnya jadinya 10 juta juga. Diterima oleh pemegang dana kas kecil tanggal 1 Juli 2019 ya. Jadi ini adalah tanda tangannya Melinda. Melinda ini sebagai sekretarisnya. Kemudian sebelah kiri ini disetujui oleh kepala bagian keuangan. Nah, ini Khalifah namanya ya. Ini tanda tangannya Khalifah. Dia sebagai kepala bagian keuangan. Nah, anak-anak, kalian juga bisa melihat di sini ya. Jika format di atas belum jelas, kalian bisa membacanya di sini. D. Pembentukan dana kas kecil. Pada saat dana kas kecil dibentuk, dana kas kecil bertambah dan kas umum berkurang sebesar jumlah pembentukan dana kas kecil dalam jumlah tetap. Dalam administrasi keuangan dikenal prosedur pengajuan uang tunai atau kas kecil, yaitu ketika jumlah saldo dari kas telah mencapai limit atau jumlahnya telah menipis. Sekretaris atau pihak yang berwenang harus segera menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengajuan uang tunai. Dokumen pengajuan uang tunai umumnya berupa formulir pengajuan uang tunai. Nah, sekarang pedoman pengendalian dana kas kecil. 1. Penerima dana kas kecil harus selalu disertai cek dan bukti kas kecil dari bagian kasa. 2. Pemisahan tugas yang memadai antara yang mencatat dan yang mengelola dana kas kecil. 3. Prosedur otorisasi yang memadai. 4. Perancangan dan penggunaan dokumen-dokumen pencatatan yang cukup. 5. Pengeluaran dilakukan dengan membuat bukti pengeluaran kas kecil. 6. Sebelum membuat dan menandatangani cek untuk mengisi kembali dana kas kecil, pihak yang berwenang harus memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Nah, jadi anak-anak, untuk mengelola dana kas kecil itu perlu adanya aturan-aturan atau pedoman pengendalian agar penggunaan dana kas kecil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak digunakan sembarangan, terutama oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian putar-putar kembali videonya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.